Salam bahagia Bapak Ibu guru hebat. Salam guru penggerak. Saya Mas Riraja Gugu dari SMA Negeri 1 Lintong Nihuta sebagai CGP Angkatan 11 Kabupaten Humbang Hasunditan. Kali ini saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh Ibu Haryati Siregar sebagai guru PKN di SMA Negeri 1 Lintong Nihuta. Selamat pagi Bu. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Puji Tuhan, kabar baik. Kabar baik ya Bu ya. Oke, baik Bu. Hari ini kita akan melakukan percakapan praobservasi sebelum kita melakukan observasi di kelas atau supervisi akademik di kelas. Jadi tujuan supervisi ini Bu itu untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya pembelajaran yang Ibu lakukan dan juga sebagai langkah awal untuk persiapan nantinya supaya lebih yakin, lebih percaya diri dan juga lebih siap untuk melakukan pembelajaran yang terbaik bagi murid ya. Nah, jadi Bu, ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu. Bisa ya Bu ya? Bisa Bu. Iya. Jadi untuk pertama, kira-kira apa tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai nantinya? Jadi tujuan pembelajaran yang saya rancang itu Bu ada dua. Yang pertama, di mana siswa atau peserta didik dapat menganalisis norma dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang kedua, peserta didik dapat menerapkan norma di lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat. Begitu kira-kira. Iya, berarti ada tujuan pembelajarannya ada dua ya Bu ya? Oh, jadi selanjutnya apa dan bagaimana area pengembangan yang akan Ibu lakukan nanti saat pembelajaran? Jadi area pengembangan yang saya lakukan itu ada dua Bu. Yang pertama, area pengetahuan dan area keterampilan. Di mana area pengetahuan ini peserta didik mampu menganalisis norma yang berlaku di dalam masyarakat. Dan yang kedua, di area keterampilan, peserta didik mampu membuat contoh norma yang berlaku di lingkungan sekolah, di lingkungan keluarga, dan lingkungan masyarakat. Begitu. Jadi ada dua area pengembangannya ya Bu. Yang pertama pengetahuan dan juga keterampilan. Kalau saat pembelajaran nanti Bu, apa strategi yang akan Ibu lakukan? Jadi mungkin strategi yang saya gunakan yaitu pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kemampuan dan kesiapan peserta didik. Yang kedua, kemudian saya akan membentuk kelompok untuk melihat keaktifan siswa dan kemampuan siswa. Yang selanjutnya, model pembelajaran yang saya lakukan yaitu pembelajaran berbasis masalah dan modelnya yaitu diskusi, tanya jawab, dan penugasan. Oke, baik Bu. Jadi nanti pembelajaran yang dilakukan itu pembelajaran berdiferensiasi dan yang pastinya nanti terintegrasi dengan nilai-nilai sosial emosional siswa ya, berdasarkan kesiapan dan kebutuhan siswa ya Bu. Jadi nanti pembelajaran yang dilakukan juga berbasis masalah, kemudian dilakukan diskusi, ada masalahnya baru dilakukan penyelesaian Bu ya. Baik Bu, bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Ibu lakukan? Jadi media pembelajaran yang saya lakukan itu Bu, yang pertama LKPD, lembar kerja peserta didik. Yang selanjutnya membuat PowerPoint atau slide dari laptop atau komputer. Dan selanjutnya saya akan membuat contoh tentang norma-norma yang berlaku di lingkungan sekolah dan itu akan nanti didiskusikan. Iya, baik Bu, sudah lengkap ya persiapan Ibu ya. Jadi kira-kira kapan Ibu dan di kelas berapa nanti kita akan melakukan observasi? Nah, kebetulan Bu saya masuk di kelas 10 fase E2 pada hari Sabtu di les pertama dan les kedua. Oke, baik Bu. Berarti hari Sabtu di kelas 10 fase E2 ya. Saya akan datang nanti di kelas Ibu untuk melakukan supervisi akademik dan saya akan mencatat hal-hal apa saja yang akan Ibu lakukan saat pembelajaran nanti. Jadi nanti ya Bu, setelah kita melakukan observasi di kelas, selanjutnya nanti untuk bagian terakhir kita akan melakukan percakapan pasca observasi bersama pengajar praktis saya. Bisa Ibu ya? Bisa. Oke. Kira-kira Bu, ini pertanyaan terakhir ya Bu. Kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita kali ini? Jadi saya mendapatkan percakapan dari observasi ini Bu. Saya melihat gambaran nanti bagaimana kesiapan saya pada saat di observasi ini dan bagaimana nanti kesiapan saya untuk melengkapi kesiapan saya pada saat di observasi. Baik Bu, nanti semoga observasi kita berjalan lancar ya Bu ya. Oke, terima kasih karena Ibu sudah bersedia dan sampai bertemu di observasi di kelas ya Bu ya. Baik, demikian percakapan praobservasi yang saya lakukan untuk hari ini.
Untuk selanjutnya saya akan melakukan observasi di kelas Ibu Haryati Siregar, guru PKN Desa Negeri 1 Lintong Nuhota, hari Sabtu untuk kelas 10 fase E2. Horas, salam guru penggerak. Sebelum kita memulai aktivitas kita hari ini atau belajar kita hari ini, ada baiknya kita sebagai umat beragama kita berdoa, ya, berdoa menurut agama dan kepercayaan kita. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Oke, sebelum kita masuk ke materi kita hari ini, kita absen dulu ya. Kalau disebutkan namanya dibilang hadir atau angkat tangan, ya. Agrifa, Amelia, Benny, Roya, Christian. Terdiri dari lembaga hukum tertulis di Indonesia. Nah, kalian sudah paham tentang Undang-Undang Dasar kan? Bahwasanya Undang-Undang Dasar itu sudah diamandemenkan sebanyak 4 kali. Ya, amandemen pertama pada tahun 1999, amandemen kedua tahun 2000, amandemen ketiga tahun 2001, dan amandemen keempat tahun 2002. Yang itu adalah sebagai aturan, ya, yang mengikat warga masyarakat, ya. Apa aturan yang mengikat sebagai warga masyarakat? Contohnya bagaimana, Bu? Contohnya di lingkungan sekolah ini. Kalian tahu apa aturan yang berlaku di SMA Negeri 1 Lintong Utara? Nah, kalau semisal kalian melanggar peraturan itu bagaimana? Ya kan? Nah, itu dia pengertian norma. Nah, sesuai dengan yang Ibu susun di sini, norma adalah aturan atau kaidah yang mengatur tingkah laku manusia dalam bermasyarakat. Jadi katanya aturan atau kaidah yang mengatur tingkah laku manusia dalam bermasyarakat. Jadi ada aturannya, ya. Jadi ada aturannya. Yang selanjutnya, ya, sekarang kita buat ini sesuai dengan pilar berbangsa dan bernegara, ya. Dengarkan, Pancasila, Undang-Undang Dasar, ya, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI harga mati. Ulang, Pancasila, Undang-Undang Dasar, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI. Bukannya Bhinneka Tunggal Ika, NKRI harga mati. Ulang ya, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI harga mati. Sudah? Sudah? Ayo. Kalau Ibu bilang Pancasila, tangannya di kepala. Kalau Ibu bilang Undang-Undang Dasar, tangannya di leher. Kalau Ibu bilang Bhinneka Tunggal Ika, di kepala ya. Kalau Ibu bilang NKRI harga mati, tangannya di sini. Oke? Ulang. Ya. Pancasila, Undang-Undang Dasar, NKRI. Pancasila, Undang-Undang Dasar, NKRI harga mati. Bhinneka Tunggal Ika, Undang-Undang Dasar, NKRI harga mati. Fokus kalian ya. Fokus. Sudah? Sudah? Fokus kalian ya. NKRI harga mati, Undang-Undang Dasar, Pancasila, NKRI harga mati. Bhinneka Tunggal Ika, Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila, Undang-Undang Dasar. Berlaku yang gimana? Yang baik. Dengan etika dari kelompok yang di belakang. Apa? Coba yang betul dan yang tidak. Lihat. Ya. Sifat seseorang yang dicerminkan dari berperilaku. Sifat cerminan seseorang dari bisa ditambahin atau disempurnakan. Sesuai dengan pengertian ini bersumber dari nilai-nilai kesusilaan atau etika yang dijunjung
Etika adalah tingkah laku yang baik atau buruk yang bersumber dari hati nurani manusia, ya kan? Itulah pengertian etika, ya. Jadi katanya etika ini sangat dijunjung tinggi oleh masyarakat, tapi etikanya mengarah kemana? Ke arah yang positif kan? Ke arah yang baik ya. Nah itu dia. Jadi contohnya itu norma kesusilaan tidak berzina. Bagaimana yang dikatakan tidak berzina? Sesuai dengan kalau kita belajar agama di mana itu? Tidak berzina, jangan berzina, iya kan? Iya kan? Iya kan? Nah, tidak mencuri, ya. Siapa tahu nanti kebiasaan di satu kelas itu diambil pulpen kawannya, diambil buku kawannya tanpa permisi, ya. Siapa tahu di antara kalian itu sudah termasuk norma kesusilaan yang tidak baik, ya. Paham? Nah, tidak mencuri, tidak korupsi, ya. Jadi kita bahas tadi, ya kan, ada norma kesopanan, norma kesusilaan, norma hukum, norma apa lagi? Norma agama, ya kan? Sekarang ada tugasnya ibu buat selanjutnya. Ya, selain dari contoh yang tadi, selain dari contoh agama yang tadi, selain dari contoh norma kesusilaan, norma kesopanan, ya kan? Berikan atau tuliskan dulu dan didiskusikan per kelompok, ditambahkan dengan norma-norma yang sudah kita bahas, ya. Contohnya norma agama, ya. Dituliskan di catatannya. Ayo. Ya. Nomor 2. Bagaimana melaksanakan norma? Bagaimana melaksanakan norma yang ada di dalam masyarakat dan lingkungan sekolah? Bagaimana melaksanakan norma yang ada di lingkungan masyarakat dan lingkungan sekolah? Ya. Dan yang terakhir, nomor 3 ya. Bagaimana cara kalian beradaptasi? Bagaimana cara kalian beradaptasi? Sudah? Coba yang ketiga soal yang tadi didiskusikan ya. Ibu kasih waktu 15 menit. Ya? Mulai dari sekarang. Ada soal yang kurang dimengerti atau kurang jelas?
tidak memotong pembicaraan orang lain. Jadi maksudnya ini, siap dulu kawan, siap dulu teman berbicara, baru kamu berbicara. Ya, contohnya yang bagaimana lagi? Pada saat guru menerangkan di depan, jangan kau berbicara di belakang. Ya kan? Nanti ada umumnya, ada pertanyaan, ada masukan. Ya, apa lagi semuanya? Tidak meludah di sembarangan tempat, ya. Tidak meludah di sembarangan tempat, ya. Bisa kalian dipahami, ya. Jangan meludah di sembarangan tempat. Perhatikan pakainya. Halaman 47. Sudah? Halaman 47. Aktivitas 23. Sudah diperhatikan? Ada di situ kan jenis norma, pelanggaran terhadap penerapan norma tersebut yang dibuat di buku tugas, ya. Sudah? Kita lihat atau dibuat catatannya. Aktivitas 23, ya. Halaman 47. Kita akan kembali ke pertemuan berikutnya di hari Sabtu di les pertama dan kedua seperti biasa, ya. Kalau ada yang kurang dipahami tentang tugas ini, ya bisa ditanyakan di Ibu, ya. Paham? Ayo. Sebelum kita mengakhiri pertemuan ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Horas, salam bahagia Bapak Ibu guru hebat. Salam guru penggerak. Berjumpa lagi dengan saya Mas Sri Raja Buku, CGP Angkatan 11 Kabupaten Humpang Hutan, guru SMA Negeri 1 Lintong Huta, akan melakukan percakapan pasca observasi dengan Ibu Haryati Siregar sebagai guru yang sudah saya observasi di kelas dalam melakukan pembelajarannya. Kali ini, dalam kesempatan bahagia ini juga kami didampingi oleh Bapak pengajar praktis saya, yaitu Bapak Nataraja. Terima kasih untuk kesediaan ya Pak. Baik, saya langsung aja melakukan percakapan pasca observasi dengan Ibu Haryati Siregar. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan, bagaimana? Puji Tuhan, kabar baik juga. Ya baik Bu, untuk kali ini kita akan melakukan percakapan pasca observasi sebagai kelanjutan dari kegiatan yang sudah kita lakukan, mulai dari pra-observasi, kegiatan observasi, dan kegiatan terakhir adalah kegiatan pasca observasi. Jadi Bu, untuk kegiatan pasca observasi ini terkait dengan proses observasi kelas yang sudah kita lakukan. Jadi tim bertujuan untuk evaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Jadi pertanyaan pertama Bu, bagaimana perasaan Ibu terkait observasi kelas yang sudah kita lakukan? Ya, perasaan saya karena baru pertama kali, Bu. Jadi saya merasa gugup. Jadi walaupun saya merasa gugup, tapi saya percaya diri dan observasinya berjalan dengan baik. Ya, puji Tuhan. Berarti observasinya bisa berjalan dengan baik ya Bu. Bisa Ibu ceritakan kembali area pengembangan yang Ibu lakukan saat pembelajaran dan strategi apa yang Ibu lakukan saat pembelajaran? Jadi area pengembangan yang saya lakukan itu Bu, area pengembangan pengetahuan dan area pengembangan keterampilan. Di mana area pengembangan pengetahuan itu peserta didik dapat menganalisis norma yang berlaku dalam masyarakat. Sedangkan di area pengembangan keterampilan, siswa dapat memberikan contoh norma yang berlaku di dalam lingkungan keluarga, lingkungan sekolah maupun lingkungan masyarakat. Jadi strategi yang sudah saya terapkan itu pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kemampuan dan kesiapan peserta didik. Di mana siswa yang saya buat berkelompok dan modul pembelajaran yang saya gunakan
berbasis masalah dengan berdiskusi dan bertanya jawab. Oke, baik Bu. Jadi area pengembangan yang Ibu lakukan adalah pengetahuan dan juga keterampilan. Jadi sejauh mana area pengembangan yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas? Apakah sudah berhasil atau belum? Menurut saya sudah berjalan dengan baik walaupun masih ada kekurangan. Oke, sudah berjalan dengan baik ya Bu. Walaupun seperti yang Ibu katakan masih ada kekurangan. Jadi menurut Ibu apa kekurangan atau kendala yang Ibu hadapi ketika melakukan proses pembelajaran di dalam kelas? Jadi yang saya temui di dalam kelas itu ya Bu, kekurangan dan kendala yang saya temui itu peserta didik kurang percaya diri memberikan tanggapan atau memberikan jawaban saat saya memberikan pertanyaan. Oke, jadi kendala yang dihadapi saat pembelajaran dalam kelas adalah kurangnya percaya diri siswa dalam memberi jawaban atau tanggapan. Jadi menurut Ibu, mengapa hal itu bisa terjadi? Menurut saya hal itu terjadi karena siswa itu atau peserta didik itu takut memberikan jawaban dan mungkin peserta didik yang lain akan mengejeknya pada saat memberikan tanggapan yang salah. Oke, berarti kekurangan percaya diri dari siswa tersebut karena merasa takut. Nanti kalau kita siswa tersebut memberi jawaban yang salah, nanti teman-temannya mengejek, akibatnya malu gitu ya Bu ya. Jadi apa yang akan Ibu lakukan untuk mengatasi hal tersebut ketika siswa kurang percaya diri, kurang yakin atau takut memberikan jawaban tersebut? Jadi yang saya lakukan dan saya berikan kepada siswa itu, saya akan selalu memberikan motivasi dan mengajarkan kepada siswa itu untuk saling menghargai. Oke, baik Bu. Jadi untuk pembelajaran kedepannya Ibu akan sebelum pembelajaran Ibu akan memotivasi, menyemangati siswa dalam melakukan ketika menjawab nanti atau memberi tanggapan semakin percaya diri ya Bu ya. Jadi mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan nanti bisa Ibu terapkan dan menghasilkan proses pembelajaran yang lebih baik lagi, atau siswa lebih baik dan juga lebih bahagia dalam belajar ya Bu ya. Saya tunggu nanti cerita Ibu kembali ketika Ibu sudah melakukan perubahan tersebut di dalam kelas. Kira-kira kapan Ibu akan melakukan perubahan tersebut? Saya akan segera melaksanakan. Baik, Ibu akan melaksanakannya secepatnya ya. Baik Bu, terima kasih atas jawabannya. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan secepatnya bisa terlaksanakan ya Bu ya. Tapi boleh saya memberikan catatan kecil ya Bu ya, sederhana saja Bu. Ketika Ibu melakukan pembelajaran kemarin kan dibuat dalam berkelompok ya Bu ya. Jadi kelompoknya ada 5 atau 6 kelompok waktu itu ya. Jadi ada kelompok yang di belakang. Jadi siswa yang di belakang yang saya amati itu kurang aktif dia. Jadi kayaknya kurang memperhatikan Ibu saat melakukan pembelajaran. Jadi mudah-mudahan saya berharap catatan kecil ini bisa Ibu perhatikan juga untuk pembelajaran selanjutnya ya Bu ya. Agak baik Bu. Selanjutnya untuk kali ini saya akan memberikan waktu kepada Bapak Nathan Rajabuku sebagai pengajar praktis saya untuk memberikan umpan balik ataupun tanggapan terkait dengan jalannya kegiatan percakapan pasca observasi atau mungkin terkait kegiatan observasi. Silakan Pak. Baik, terima kasih Ibu Astri yang telah memberikan waktu untuk memberikan sedikit masukan ya, Bu ya. Dan terima kasih juga buat Ibu Haryati Siregar sudah bersedia untuk diobservasi oleh CGT kita, dan semoga semua ini adalah proses untuk mengembangkan diri kita ke depannya. Baik, jika saya perhatikan setiap rincian tahapan yang sudah Ibu sampaikan kepada rekan kita sudah sesuai, ya, sudah sesuai yang mana tadi yang saya lihat rekan kita mengembangkan keterampilan dan pengetahuan terhadap peserta didik kita. Nah, itu sudah cukup bagus, dan strateginya juga sudah itu terdiferensiasi, dan itulah yang menjadi tujuan kita yang khusus di kurikulum merdeka ini seperti itu. Baik, nah yang menjadi perhatiannya memang ada dari catatan ya yang disampaikan Ibu Masri. Ya, mungkin kedepannya bisa kita perbaiki, mungkin kita lebih manajemen waktu kita supaya semua peserta didik nanti mendapatkan hak yang sama dari sebelumnya. Seperti itu yang saya lihat, semua sudah
sesuai dengan moderasi yang sudah kita harapkan. Ya, dan kembali dengan kesalahan masing. Baik Pak, terima kasih banyak atas sumbangannya atau tanggapan yang sudah Bapak berikan di kegiatan pasca observasi kali ini. Harinya rangkaian kegiatan observasi untuk supervisi kegiatan akademik sudah selesai, mulai dari kegiatan pra-observasi, kemudian kegiatan observasi di kelas, dan juga kegiatan pasca observasi. Saya mengucapkan banyak terima kasih buat Pak Nathan Zagugu yang sudah bersedia dan juga memberikan kesempatan dan waktunya. Dan juga terima kasih banyak juga buat Ibu Haryati Siregar yang sudah memberikan waktu untuk memberikan perhatiannya ketika kita melakukan kegiatan supervisi akademik. Baik, saya akhiri kegiatan hari ini. Semoga kegiatan hari